Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ci Claudia di Mapel Seni dan Prakarya, atau lebih fokusnya ke prakarya. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sebuah materi atau bahasan yang baru mengenai pemasaran dan juga evaluasi usaha. Masih pada bab yang sama ya, yaitu produk aksesoris eksterior dengan memanfaatkan bahan lokal. Di sini kita harus fokus ke produk aksesoris eksterior dengan memanfaatkan bahan lokal ya. Nah, sekarang pemasaran itu apa sih? Pemasaran ini masih ada hubungannya dalam kegiatan usaha ya. Jadi rangkaian kegiatan usaha ujung tombaknya adalah pemasaran, di mana produk tersebut bisa terjual ketika strategi pemasarannya baik. Untuk memiliki strategi pemasaran yang baik, kita terlebih dahulu harus melakukan analisis SWOT. Nah, pernah dengar gak sih analisis SWOT? Pernah kan? Pasti Ibu pernah jelaskan. Nah, sekali kita akan bahas lagi, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu terdiri dari 4 analisis yang terdiri S, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Threat sendiri merupakan analisis berupa kekuatan yang dimiliki sebuah usaha. Nah, ini merupakan faktor internal yang dimiliki oleh sebuah usaha, baik dari segi keunggulan produk, pendanaan, lokasi usaha, promosi, dan lain-lain. Begitu juga dengan weakness. Ini juga merupakan analisis internal berupa kelemahan yang dimiliki oleh sebuah usaha. Ini harus diantisipasi, dicari solusinya supaya bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk opportunity sendiri atau juga threat, ini merupakan faktor eksternal berupa peluang atau ancaman untuk kemajuan usaha kita. Baik, adakah peluangan yang baik untuk usaha kita, mulai di bidang yang mana, atau berupa ancaman banyak yang pesaing atau peraturan pemerintah yang menghambat usaha kita. Nah, lanjut. Setelah kita melakukan analisis SWOT dalam usaha, kita bisa melanjutkan untuk memaksimalkan strategi pemasaran, yaitu dengan menggunakan 4P. Apa sih 4P itu? Yaitu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Produk itu dengan membuat produk unggulan yang dibuat untuk membuat konsumen bangga, dan price itu untuk harga produk tidak terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Jadi untuk pemula kita ambil harga rata-rata ya. Nah, selanjutnya place, yaitu lokasi usaha. Nah, ini disertai dengan pemasaran lokasi usaha yang baik untuk melakukan sebuah usaha. Nah, selanjutnya promosi, yaitu untuk promosi usaha. Nah, ini tuh yang paling penting. Kalau promosi usaha tidak dilakukan, usaha kita tidak akan dikenal oleh konsumen. Jadi promosi usaha ini akan dilakukan harus dengan maksimal, karena kalau tidak tidak akan meningkatkan suatu usaha dalam penjualan kita. Ini hal yang penting ya, diingat-ingat lagi. Selain itu, untuk memaksimalkan dalam pemasaran ini, kita juga menggunakan segmentasi pasar. Nah, bisa dipilih atau dikombinasikan segmentasi pasar itu target pasar atau sasaran pasar yang akan kita sasar sebagai tujuan promosi atau sebuah pemasaran usaha. Yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu berdasarkan kewilayahan, berdasarkan negara, provinsi, kota, dan seterusnya. Lalu ada pemasaran berdasarkan demografis atau segmentasi demografis, yaitu berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan profesi. Nah, misalnya nih, Ibu mau contohkan ya, misalnya segmentasi psikografisnya kita ambil, misalnya baju dinas guru. Pemasarannya kita harus memasarkan pada lokasi guru-guru ya. Kita tidak mungkin kita lakukan pemasaran pada seorang yang profesi misalnya koki atau bukan guru. Nah, maksud segmentasi pasar itu segmentasi yang di pasaran yang dituju atau pada target pada pasar yang pas, sehingga ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam melakukan pemasaran. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke evaluasi usaha, yaitu gunanya untuk proses penilaian sebuah produk usaha. Nah, kira-kira dalam periode tertentu sudah melakukan apa? Fungsinya apa sih? Nah, yaitu sebagai tolak ukur sebuah usaha. Hanya selama periode tersebut, apakah ada kemajuan atau ada kemunduran. Nah, komponen evaluasi usaha secara umum terdiri dari 2, yaitu evaluasi manajemen dan evaluasi secara keuangan. Evaluasi manajemen itu merupakan evaluasi terhadap aktivitas perusahaan atau usaha. Nah, ini yang Ci sebutkan di awal, dengan berbagai unsur-unsur komponen manajemen
ini ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan ini terhadap keadaan keuangan perusahaan atau usaha. Untuk melakukan evaluasi keuangan, biasanya sebuah usaha dilihat lewat sebuah laporan keuangan dari usaha tersebut. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan arus kas. Nah, jadi ini semua dilakukan untuk keberlangsungan sebuah usaha. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah usaha. Oke, selanjutnya kita ada question of the day. Jawab pertanyaan ya, dan pertanyaan ini harus segera dijawab. Untuk pertanyaan pertama, menurutmu manakah kombinasi terbaik dari komponen 4P dan juga segmentasi pasar dalam memaksimalkan pemasaran usaha saat ini dan mengapa? Jadi kombinasinya yang mana yang cocok nih? Dari komponen apa dan segmentasinya apa supaya pemasarannya bisa maksimal. Dan yang terakhir atau nomor 2, jelaskan seberapa pentingkah evaluasi usaha dalam sebuah usaha. Jadi kita harus jelaskan seberapa pentingkah peran evaluasi usaha dalam sebuah usaha. Harus dijelaskan ya. Oke, sampai di sini dan diucapkan terima kasih. Salam sejahtera.